Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Nurfataya dari Program Studi Administrasi Publik tahun 2022 dengan NIM 2210411120016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang industrialisasi dan sistem sosial masyarakat Indonesia modern sebagai tantangan dan peluang integrasi nasional untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Sosial dan Politik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Trisilwana Azwari SS MAP. Industrialisasi berasal dari kata industri yang berarti kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi. Industrialisasi ialah suatu kegiatan atau proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat dari pertanian menjadi industri. Masuk pada ranah sistem sosial masyarakat yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Sistem sosial masyarakat berkembang sebagai hasil dari modernisasi dan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan kemudian menciptakan masyarakat modern. Adanya hubungan antara industrialisasi dan sistem sosial masyarakat modern dapat menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang dalam membangun integrasi nasional. Dengan itu kita harus mengupayakan peluang-peluang yang ada dan menghadapi tantangan untuk mewujudkan negara yang lebih baik dengan cara memanfaatkan dan mempersiapkan diri dengan meningkatkan akses pendidikan dan mobilitas sosial bagi masyarakat untuk menghadapi industrialisasi yang memunculkan banyak jenis pekerjaan baru dan memperketat persaingan pasar. Industrialisasi dan perkembangan kapitalisme di Indonesia. Tidak hanya kemunculan industrialisasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tapi ada juga kapitalisme yang turut mempengaruhi dinamika ekonomi dan sosial di Indonesia. Kapitalisme sendiri adalah sistem sosial ekonomi yang mana didasarkan pada kepemilikan swasta atau sumber daya produksi di mana keuntungan menjadi tujuan utamanya. Perkembangan kapitalisme di Indonesia telah melalui sejarah yang panjang serta mengalami transformasi yang signifikan. Kondisi kapitalisme di Indonesia saat ini menunjukkan beberapa perbaikan dan adaptasi dalam pengelolaan ekonominya, termasuk dalam peningkatan stabilitas ekonomi, penggunaan subsidi, dan privatisasi BUMN. Industri dan perkembangan kapitalisme telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri ada saja tantangan dalam upaya yang dilakukan. Industrialisasi didorong oleh logika kapitalisme yang cenderung menunjukkan kesenjangan sosial dan ekonomi serta dapat mempengaruhi pergeseran nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Pada bagian ini membahas mengenai industrialisasi dan perkembangan kelas menengah di Indonesia. Hampir setengah konsumsi rumah tangga di Indonesia berasal dari kelas menengah yang dianggap oleh Bank Dunia kelompok ini sebagai kelompok penggerak utama ekonomi Indonesia. Kelas menengah sendiri ialah orang-orang yang memiliki pendapatan tetap secara per bulan ataupun per hari, yang mana masyarakat kelas menengah dianggap aman secara ekonomi dan sedikit kemungkinan untuk menjadi miskin atau rentan. Hadirnya industrialisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kelas menengah di Indonesia. Pertumbuhan industri mendorong pertumbuhan ekonomi yang telah menciptakan peluang kerja baru bagi kelas menengah sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Terakhir, mengenai industrialisasi dan struktur politik. Struktur politik ialah kumpulan komponen-komponen yang membentuk suatu bangunan politik. Dengan kata lain, struktur politik ialah badan organisasi yang berkenaan dengan urusan negara yang kemudian dipengaruhi oleh distribusi dan kekuasaan. Industrialisasi dan struktur politik memiliki hubungan yang erat dalam bidang peranan pemerintah, yakni proses industrialisasi membutuhkan dukungan pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor industri. Yang kedua, adanya partisipasi masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dapat membantu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan pemerataan serta keadilan sosial. Yang ketiga, distribusi kekuasaan, di mana hal ini pemerintah harus menyesuaikan kekuasaan dengan perkembangan sektor industri dan infrastrukturnya. Di dalam struktur politik industrialisasi terdapat konteks-konteks yang dibahas. Yang pertama ada authoritarian, di mana pemerintah mempunyai kontrol dalam industri. Yang kedua ada demokrasi, di mana proses industri lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Yang ketiga ada teori negara dan kaitan negara dengan masyarakat dalam proses industrialisasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, serta pengurangan jumlah pengangguran yang berdampak pada konteks terakhir, yakni pertumbuhan ekonomi dan kekuasaan.